Yellow Sob, ketemu lagi di After Class Corner, gue Hafid. Di video kali ini kita bakal bahas AI-nya Photoshop Beta dan gimana cara bikin gambar atau ngemodif gambar-gambar kita langsung di Photoshop. Gas langsung tongkrongin sampai kelar, jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, buat lo yang punya Creative Cloud, kalau lo cek di sidebar-nya itu bakal ada yang Beta Apps. Di situ adalah aplikasi-aplikasinya Adobe yang punya fitur-fitur yang belum dirilis ke publik gitu. Ini salah satunya adalah Photoshop Beta. Kalau gue buka, dia akan ada aplikasi tersendiri. Jadi beda dari aplikasi utamanya gitu ya. Nah, di Photoshop Beta ini ada satu fitur yang namanya generative fill, yang mana kita bisa bikin gambar dari AI yang udah langsung dikerjain di Photoshop, dan lo bisa ngerjainnya dari gambar kosong langsung nih. Kayak di sini misalnya gue buka new file, gue pakai ukuran yang standarnya Photoshop, misalnya 500x750, gue create. Nah di situ di yang baru akan ada satu bar gini yang lo bisa import image dan segala macam. Nah di sini kalau gue bikin selection, si barnya itu akan berubah otomatis ngikutin action atau langkah-langkah yang kita buat. Jadi kalau misalnya gue nggak selection, dia akan hanya ada select object dan remove background. Tapi kalau misalnya gue bikin selection di objek utamanya, dia bakal berubah jadi generative fill. Nah di sini lo bisa langsung ngisi tanpa ada gambar apapun, dan lo bisa ngisi semau lo gitu ya. Tapi harus bahasa Inggris, sob. Belum bisa bahasa Indonesia. Sekumpulan kucing lagi main atau lagi ngeband. Gue generate, seberapa lama tergantung dari seberapa kompleks gambar yang kita mau dan kita bikin. Nah, di sini gue langsung dapat tuh ada kucing-kucing yang main band, dan lo langsung dapat 3 alternatif AI image yang udah di generate sama Photoshop. Kalau misalnya lo nggak suka, atau kalau misalnya ada gambar yang paling lo suka, lo bisa generate lagi. Maka si Photoshop ini akan nge-generate berdasarkan gambar yang udah ada. Jadi kalau gue generate lagi, misalnya di gambar ketiga gue generate lagi, maka dia bakal bikin alternatif lain lagi dari gambar yang udah ada. Nah, jadi ini lebih ke kartun karena base-nya atau dasarnya gue ambil dari gambar kucing yang kartun gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya gue ambil gambar yang pertama nih, yang agak sedikit lebih realistis, coba gue generate lagi, maka mungkin nanti gambarnya akan beda lagi karena dia menyesuaikan gambar yang ada untuk di generate. Lebih abstrak ya, karena nah ini apa namanya juga ada kucing-kucing. Nah jadi sebenarnya lo bisa bikin gambar dengan kata-kata yang lo pikir itu, lo tinggal ngayal aja biar Photoshop yang nyelesain gitu. Nah itu fungsi pertamanya. Fungsi yang keduanya, gue juga misalnya bisa crop atau uncrop si gambarnya ya, dan gue bisa selection lagi di area yang kosong, dan gue langsung generative fill, gue nyalain, gue aktifin lagi, gue generate, langsung gue generate. Nah kalau gue nggak nulis apa-apa tadi kosong, Photoshop akan nge-generate berdasarkan gambar yang udah ada. Jadi dia bakal manjangin area gambar yang udah ada. Coba kita lihat hasilnya. Nah jadi dia akan terusin gambar yang udah ada. Kalau gue Ctrl Z dan misalnya kucingnya gue taruh tengah ya, dan gue selection, terus gue invert selection, gue generate fill lagi kosong, maka dia akan terusin si kanan kirinya. Nah kelemahannya adalah kalau dia harus nge-generate dari nol gitu ya, atau dari gambar yang udah ada, bagian muka baik manusia atau binatang itu masih agak suka error. Tapi lo bisa kasih selection di bagian mukanya, dan lo bisa kasih prompt lagi, misalnya cat face gitu ya, muka kucing yang lucu. Coba gue generate based on area yang ini aja, jadi buat ngebenerin mukanya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah jadi sekarang gue punya muka kucing yang berubah gitu. Nah, tinggal kita perhatiin aja maskingan kita atau selection kita itu gimana. Ini agak beda ya. Cute cat face. Nah, tinggal nanti lo bener-benerin dikit aja, karena pasti akan tetap harus ada sedikit retouch dan redesign buat menyempurnain gambar AI lo. Tapi kurang lebih lo bisa bikin sesuatu dari gambar yang kosong. Nah, ini fungsinya buat apa? Satu, misalnya lo punya satu gambaran di kepala lo, tapi lo susah banget untuk nyampein ke klien gitu ya. Nah lo bisa masukin aja tuh bayangan lo di kepala lo, tinggal lo tulis aja fantasi lo apa sih, atau konsepnya kayak gimana sih. Nanti kurang lebihnya biar di generate sama Photoshop. Bisa juga kalau lo punya konten, lo konten kreator mau bikin cover buat thumbnail YouTube lo atau buat cover Instagram, lo juga bisa bikin
cover sesuka lo, semau-mau lo gitu ya dari kanvas kosong. Di sini gue kalau tadi kita pakai gambar kosong atau nge-generate dari kata-kata langsung, lo juga bisa modifikasi gambar yang udah ada. Ini gue coba cari gambar dari downloadan internet. Nah di sini gue punya mangkok salad buah gitu ya. Gue coba remove backgroundnya dulu. Nah lo bisa benerin maskingannya di sini. Nah, kalau udah, gue bisa bikin selection. Dan ini coba gue hapus dulu si layer masknya. Jadi gue cuma ngambil selection untuk mejanya doang dan gue select inverse. Jadi selectionnya ada di luar. Kalau gue generative fill dan tanpa harus ngisi apa-apa, dia bakal ngubah backgroundnya sendiri, nyesuaiin si gambar yang udah ada. Coba kita lihat, kita bakal dapet apaan. Nah, kita dapat background yang baru yang sumber cahayanya, angle-nya itu bakal disesuaikan sama gambar yang kita punya gitu ya. Dan lo juga bisa bikin yang baru lagi. Kalau tadi nggak gue isi, sekarang misalnya gue isi. Jadi misalnya gue ganti jadi tekstur batu. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, jadi kita punya gambar baru dengan tekstur batu dengan arah cahaya dan angle yang sama. Jadi kurang lebih lo bisa modifikasi sebagian dari gambar. Lo juga bisa ngerubah bagian-bagian tertentu yang nggak harus sebanyak itu. Kalau misalnya gue punya gambar satu lagi, misalnya gue punya gambar ini, dan coba gue bikin selection di sepatunya, misalnya gue mau ngeganti sepatunya aja gitu ya. Terus gue ketik misalnya red high heel, gue generate. Nah, jadi lo bisa punya satu alternatif gambar yang cuman sebagian aja. Nah, ini guna banget buat lo yang suka bikin storyboard, buat video editing, buat approval ke klien soal wardrobe, buat bikin iklan atau buat syuting film. Jadi lo nggak perlu cari-cari gambar-gambar yang ribet. Kalau misalnya udah dapet gambar yang pas tapi ada sedikit kesesuaian, kayak di sini misalnya dia nggak mau pakai sepatu cats tapi mau pakai heels, gue bisa ganti itu juga. Bahkan lo juga bisa bikin storyboard. Ini gue bikin storyboard dari gambar kosong, gue cuman bikin prompt, bikin storyboard dengan 6 panel kotak tentang iklan komersil gitu ya, tentang iklan es krim. Tokoh utamanya ada cowok sama cewek. Jadi gue bisa dapat gambar sebanyak ini. Itu gue dapat 12 dan ini enak banget kalau lo mau bikin video yang perlu mood board atau perlu storyboard. Memang nggak begitu sempurna ya gambarnya, tapi paling nggak bisa mewakili angle atau bisa mewakili mood dari shot-shot yang mau lo bikin. Nah, kurang lebih gitu caranya pakai AI di Photoshop yang baru, yang masih beta, belum keluar. Jadi nggak semuanya bisa download, cuman lo yang punya Creative Cloud aja itu udah ada langsung ya. Nah, dan ini guna banget buat lo para editor yang kadang suka perlu gambar-gambar atau storyboard atau mood board buat klien yang kadang sulit banget disampaikan atau sulit banget lo temuin di internet gitu. Nah, kira-kira menurut lo ada nggak sih gunanya lagi AI ini di Photoshop buat kita video editor? Coba komen di bawah, jangan lupa subscribe, like, and share, dan sampai ketemu di video berikutnya.